Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas demonstrasi kontekstual 1.2.A.6 CGP Angkatan 10. Salam guru hebat dan bahagia. Saya Isnawati dari SD Negeri 1 Haji Pemanggilan, Kecamatan Natuha, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan nilai dan peran guru penggerak apa saja yang akan saya lakukan selama 3 tahun ke depan. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak selama 3 tahun, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, nilai pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini mengakui keberagaman individu murid dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan sumber belajar dari dalam dan luar sekolah, kemudian mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar, memaksimalkan karakteristik sekolah sebagai media dan bahan ajar, dan yang keenam, menggunakan strategi belajar yang variatif. Mandiri adalah kemampuan seseorang untuk bertindak, berpikir, dan membuat keputusan secara independen, tanpa tergantung pada bantuan atau pengaruh dari orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, menyelesaikan masalah, dan mengatasi tantangan secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kegiatan yang nantinya akan saya lakukan, yang pertama adalah mengembangkan kompetensi secara mandiri. Dalam hal ini saya sedang melanjutkan jenjang pendidikan menuju S2. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan komunitas belajar karena saya sebagai salah satu narasumber yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu narasumber implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Salah satu contohnya yaitu menjadi penelaah aksi nyata PMM. Kemudian berbagi praktek baik antar komunitas belajar dan meningkatkan integritas dengan memberikan keteladanan sebagai seorang guru penggerak. Yang ketiga, reflektif. Reflektif adalah kemampuan seseorang untuk merenungkan atau memikirkan kembali pengalaman, tindakan, atau pemikiran mereka secara mendalam. Ini melibatkan proses introspeksi atau evaluasi diri untuk memahami lebih baik tentang diri sendiri, keputusan yang diambil, atau pengalaman yang dalam. Dalam konteks pembelajaran atau pengembangan diri, menjadi reflektif dapat membantu seseorang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang diri sendiri, meningkatkan keterampilan, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan. Kegiatan yang akan saya lakukan terkait nilai reflektif adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan supervisi akademik, kemudian coaching antara teman sejawat, dan melanjutkan program lesson study, yaitu program kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, kolaboratif, dengan melakukan kerjasama antara sesama rekan sejawat dan para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatannya yaitu dengan satu, mengoptimalkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru, ikut serta dalam komunitas belajar yang ada di wilayah gugus ataupun kecamatan, melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah untuk kemajuan sekolah, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sebagai contoh, saya mengundang para ustadz atau kiai yang ada di lingkungan sekitar untuk kegiatan religi yang ada di sekolah kami. Jadi tidak hanya mengandalkan guru mata pelajaran agama saja. Sekali-sekali kami mengundang para ustadz atau para kiai yang ada di lingkungan sekitar agar kegiatan kami tidak monoton. Yang kelima, inovatif, yaitu dengan menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru, dengan berani untuk mencoba hal-hal baru, mengatasi hambatan, dan memimpin perubahan dalam lingkungan mereka. Adapun kegiatannya yang pertama adalah optimalisasi digitalisasi dalam kegiatan pembelajaran, pelaksanaan P5 dengan mengangkat tema esensial, kemudian 5, melaksanakan program disiplin positif, dan yang keempat, melaksanakan program-program lain yang relevan dan terbarukan seperti contoh
pentas seni dalam kegiatan pelepasan kelas 6, kemudian sekolah ramah anak, kantin sehat, gerakan literasi sekolah, dan program-program lainnya. Terima kasih. Salam guru hebat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.